mata pelajaran. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang pelajaran IPAS. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan bahasa Indonesia, dan yang ketiga kita akan mempelajari seni rupa. Yang pertama nanti IPAS. IPAS nanti kita akan belajar terkait siklus air. Jadi kita akan mempelajari apa itu siklus air, apa manfaat air bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah itu di bahasa Indonesia kita nanti akan mempelajari bagaimana cara kita mencari ide pokok dalam suatu bacaan, dalam suatu paragraf, dalam suatu teks, gitu ya. Teks ekspansi yang berisi tentang informasi secara nyata, teks non fiksi ya, bukan dongeng, bukan cerita. Kemudian di seni rupa nanti kita akan mempelajari bagaimana sih menggambar menggunakan prinsip proporsi dan keseimbangan, bagaimana menggambar itu secara baik, enak dilihat mata, dan ukurannya itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, minggu lalu untuk pelajaran IPAS, Ustazah ingin bertanya, kita belajar apa minggu lalu? Sebelum siklus air, kita belajar apa? Energi. Energi itu apa? Anda masih ingat? Gunakan bahasa sendiri saja nggak, Pak? Energi. Sumber kekuatan yang digunakan untuk apa? Melakukan suatu aktivitas. Oke. Lalu kaitannya dengan siklus air sekarang apa? Kira-kira ada yang bisa? Kaitannya dengan siklus air, kemarin ada energi, sekarang ada siklus air. Yuk, coba dikaitkan menggunakan alat kita dulu, nanti Ustazah tambahkan. Oke, benar juga ya. Air itu bermanfaat untuk makhluk hidup supaya makhluk hidup itu bisa berenergi. Kemudian ingat, energi itu ada energi apa? Energi alam itu yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Kalau air itu energi apa? Diperbarui. Nah, ternyata air itu bisa kita gunakan sebagai energi apa? Untuk menghidupkan kipas listrik. Air itu bisa menghasilkan listrik. Nah, sekarang itu kita akan belajar dari mana air berasal, bagaimana kok bisa ada air itu nggak habis-habis. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita belajar apa tentang bahasa Indonesia? Teks ekspansi. Apa itu teks ekspansi? Yang berisi tentang informasi sebuah peristiwa. Kaitannya apa dengan ide pokok hari ini? Iya, kita akan mencari inti dari sebuah bacaan dari teks ekspansi tentang siklus air. Jadi itu kaitannya. Kemudian seni rupa kita kemarin belajar apa? Proporsi. Sekarang kita akan belajar keseimbangan, digabungkan prinsip proporsi dan keseimbangan dalam seni rupa. Supaya apa? Untuk apa kita belajar itu? Supaya kita bisa menggambar dengan baik dan benar. Sebelum Ustazah masuk ke materi yang akan dibahas, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Lanjut materi? Lanjut. Oke. Semuanya silakan diperhatikan layar di depan. Tetap fokus dan jangan ngobrol, jangan ngantuk. Ustazah akan menampilkan sebuah video. Ustazah akan memberi pertanyaan setelah kalian melihat video yang disajikan. Terus adalah sirkulasi atau berputar baik secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui tiga tahapan, yaitu penguapan, turun awan, dan turunnya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan bentuk awan. Pengumpulan uap air tersebut akan melalui pembunuhan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dasar rendah dan menciptakan suatu siklus berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus
air. Semoga video ini akan memudahkan dalam memahami materi siklus air. Oke, dari penjelasan video tersebut, kira-kira ada yang berani nggak menjelaskan sedikit aja apa yang dibahas di video tadi? Nanti yang bisa Ustazah kasih dulu. Menggunakan bahasa kalian sendiri yang mudah kalian pahami, menggunakan kata-kata sendiri tidak masalah. Ayo, dua orang. Oke, Abizar. Siklus air berulang terus menerus. Siklus air berulang terus-menerus. Kemudian dari atmosfer ke bumi, dari atmosfer ke bumi berulang terus. Oke, bagus. Oke, Zahira. Laut menguap ke atas lalu menjadi awan lalu turun hujan. Turun hujan. Cukup? Lalu kembali ke Air atau ke bumi. Oke, Zahira. Tadi Abizar berkata bahwa siklus air itu dari atmosfer kemudian kembali ke bumi yang berputar secara terus-menerus. Selanjutnya Zahira tadi dia berkata siklus air itu laut menguap ya, jadi bukan lautnya yang ke atas, tapi air laut tadi menguap ke atas, kemudian membentuk sebuah awan, kemudian turun hujan, jatuh ke bumi, kemudian meresap ke tanah lagi, menguap lagi. Nah, air laut menguap tadi apa namanya? Evaporasi. Yang pertama adalah tahap evaporasi. Tahap evaporasi itu ketika peristiwa air laut, air apalagi selain air laut, air sungai, air danau, dia menguap. Namanya menguap, dia ke bawah atau ke atas? Ke atas. Kemana dia? Naik ke atmosfer. Membentuk apa uap air tadi? Sebuah awan. Nah, ketika dari uap air membentuk awan, itu namanya tahap apa? Kondensasi. Tadi menguap namanya evaporasi, kemudian membentuk gumpalan awan menjadi kondensasi. Setelah terbentuknya awan, apa lagi? Hujan. Terjadi hujan atau titik-titik atau rintik-rintik air. Nah, peristiwa hujan tadi namanya apa? Presipitasi. Nah, jadi kalau hujan turun itu bahasa ilmiahnya adalah presipitasi. Setelah hujan turun, apa lagi? Proses selanjutnya meresap ke dalam tanah itu gimana? Air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah, kemudian dia masuk ke dalam pori-pori tanah. Kembali kemana air tadi? Kembali lagi menjadi air sungai, air sumur, air laut, air danau, kembali lagi ke sana. Nah, proses meresapnya air hujan itu tadi apa namanya? Infiltrasi. Oke, pandai-pandai semua anak ustazah. Nah, itu manfaatnya kita menonton video dengan seksama, dengan fokus. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan. Siklus air merupakan kunci utama proses terjadinya hujan. Kalau tidak ada siklus air, hujan tidak akan turun. Hujan tidak akan turun kalau nggak ada air gitu. Jadi
air untuk kehidupan makhluk hidup bumi, sekarang kita belajar dampak air pada peristiwa di bumi. Siapa ingin membantu membacakan? Oke, Zahra, silakan dibaca. Dampak air pada peristiwa di bumi. Dampaknya pada peristiwa di bumi sebagai Dampak dari peristiwa air itu sebagai pengaturan suhu. Ketika hujan, suhunya menjadi apa? Dingin. Banyak air ya? Ketika kemarau, airnya ada nggak? Kemudian membentukkan awan dan hujan. Kalau kemarau, awannya terlihat menipis. Bahkan kadang ada yang nggak berawan. Kalau musim hujan, pembentukan awannya banyak sekali ya. Kemudian pola cuaca tadi ya. Kemudian kualitas udara dan tanah. Udara kalau musim hujan sejuk dingin, sementara musim panas terasa sangat kering, sangat panas, tanahnya gersam. Untuk keseimbangan ekosistem. Air itu sangat penting bagi makhluk hidup karena semua makhluk hidup itu membutuhkan air untuk hidup. Kalau tidak ada air, apakah bisa ada kehidupan? Tidak bisa. Kemudian dampaknya itu bisa digunakan untuk minum, memasak, menjaga kebersihan. Air juga berperan penting dalam menjaga kesehatan, keseimbangan ekosistem dan produktivitas pertanian. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup sekarang Ustazah yang tanya ya. Yang bisa menjawab sudah kasih bintang. Cepat-cepatan ya. Apa manfaat air untuk manusia? Rugi. Minum. Mandi. Mencuci pakaian. Membersihkan kendaraan. Menyiram tanaman. Oke, bagus. Rugi. Saya ambil satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menyebutkan urutan siklus air? Siapa? Evaporasi. Presipitasi. Infiltrasi. Benar ya, tahapan siklus air itu yang pertama ada evaporasi, ada penguap, kemudian kondensasi, pembentukan awan, kemudian presipitasi, terjadinya hujan, dan infiltrasi, proses meresapnya air ke dalam tanah. Oke, sekarang Ustazah akan menampilkan sebuah bacaan. Sekarang kalian silakan baca masing-masing ya. Baca dengan baik, dipahami maknanya bagaimana. Butuh waktu berapa menit? 10 menit saja. Ide Bapak itu berfungsi sebagai topik pertama yang dikembangkan
berarti paragraf 1 2 kalimat, paragraf 2 kalimat. Tapi dalam satu paragraf itu walaupun ada 5 kalimat, ada kalimat utama atau kalimat inti dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu kalimatnya seperti apa? Kalimat penting, kalimat yang umum. Kemudian ada kalimat penjelas. Apa kalimat penjelas? Untuk menjelaskan kalimat. Iya, benar sekali, untuk menjelaskan kalimat inti tadi dari menjadi beberapa kalimat. Ingat, kalimat inti itu bukan hanya terdapat di awal paragraf, tetapi juga terdapat di tengah, tapi bisa juga di akhir, bisa juga campuran. Nah, kira-kira apa ini kalimatnya? Kalimat intinya? Kondensasi, apakah hanya menjelaskan kondensasi saja? Menjelaskan apa lagi? Menjelaskan kondensasi, menjelaskan tetesan air, berarti ya presipitasi. Jadi di paragraf ketiga ini apa kalimat utamanya? Proses kondensasi dan presipitasi. Paham? Kemudian mana kalimat penjelasnya selain yang kondensasi dan presipitasi? Kemudian kalian cari ide pokok dari paragraf kedua. Yang bisa boleh angkat tangan. Ya bisa. Penguapan air. Selain itu, nah diangkat badannya supaya tetap semangat. Proses terjadinya hujan, penguapan air. Permukaan bumi seperti laut, sungai dan danau. Nah, permukaan apa laut seperti sungai dan danau. Berarti apa? Pengertian ide pokok adalah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kira-kira kalimat utamanya apa di sini? Membahas tentang apa? Proses terjadinya hujan. Iya, membahas tentang proses terjadinya hujan. Itu merupakan kalimat inti. Kalimat penjelasnya mana? Nah, proses terjadinya hujan itu dimulai dengan penguapan air. Air dari mana? Air dari permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau. Kemudian setelah menguap, uap ini akan dibawa ke mana? Dibawa ke atas supaya membentuk awan. Jadi dari sini, dari penguapan sampai ke titik ini merupakan kalimat penjelas. Sedangkan kalimat utamanya ada di proses terjadinya hujan. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Cukup. Oke, sekarang Ustaz bertanya. Dalam sebuah paragraf itu ada dua kalimat. Kalimat apa dan apa? Dan kalimat inti dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat inti? Ruby. Kalimat utama yang penting dalam suatu bacaan. Kalimat penting atau kalimat inti dalam satu paragraf. Nah, kemudian siapa yang bisa menjawab apa itu kalimat penjelas? Zahira. Kalimat yang menjelaskan kalimat inti. Kalimat yang menjelaskan lagi kalimat inti. Oke, bagus ya. Zahira dan Oke, setelah itu kita akan membahas. Di sini siapa yang hobi menggambar? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 orang? Ada nggak yang sebelum sekolah itu suka gambar? Atau ketika di tengah-tengah pelajaran kalian suka menggambar? Sering nggak melakukannya? Sering. Gambar itu sebenarnya bagus. Salah nggak orang menggambar? Ada salahnya, ada tidaknya. Salahnya ketika kamu menggambar di jam pelajaran yang bukan pelajaran seni, misalnya pelajaran matematika. Jadi harus
seorang seniman, seorang pelukis, kalau menggambar itu jangan asal-asalan gambar. Jadi ada tekniknya, ada prinsipnya. Harus mempelajari gambar dengan prinsip proporsi. Yang dimaksud dengan prinsip proporsi itu bagaimana? Proporsi adalah ukuran. Lihat ukurannya, sama atau beda? Beda. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada sebuah termos dan ada sebuah mangkok. Siapa yang di rumahnya ada termos? Nah, ada termos semua ya. Ada mangkok? Ada. Apakah ukuran termos dan mangkok itu seperti ini? Tidak. Atau seperti gambar yang kedua, lebih besar gelas daripada termosnya? Mana yang benar, gambar satu atau gambar dua? Gambar satu. Kenapa? Ukuran termos harus lebih besar daripada ukuran mangkok maupun gelas. Namun gambar itu supaya bagus, supaya indah harus memperhatikan proporsi atau ukuran. Misalnya, Anda yang mau bikin rumah, di samping rumah ada pohon mangga yang besar, tapi pada gambarnya hanya rumah lebih besar. Bagaimana itu? Salah. Proporsi ya? Salah. Jadi harusnya bagaimana? Pohon mangganya lebih besar, kemudian rumahnya lebih kecil. Oke, paham semua ya. Nah, selain proporsi, kita juga harus memperhatikan keseimbangan. Nah, di sini ada contoh keseimbangan. Ada keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Dua keseimbangan ini benar, tidak ada yang salah. Kalau keseimbangan simetris, ibarat pohon itu dibagi dua, semua ukurannya sama. Contoh apa ya? Bintang. Bintang itu kalau dibagi dua ukurannya sama. Itu namanya keseimbangan simetris. Kalian memiliki kertas persegi panjang, ketika kalian lipat dua menghasilkan lipatan yang sama, itu namanya keseimbangan simetris. Nah, kemudian ada keseimbangan asimetris. Asimetris itu ketika dia dilipat dua hasilnya tidak sama, tapi dilihat mata masih bisa diterima. Contoh, orang. Kalian pernah tidak melihat orang itu ada yang mohon maaf matanya agak lebar sedikit, kemudian bibirnya kadang ada yang diangkat sedikit, atau telinganya yang satu agak besar yang satu agak kecil. Pernah nggak? Nah, bahkan kita sendiri itu tidak simetris. Orang itu tidak simetris. Nyatanya apa? Pernah nggak lihat orang benang merah separuh agak miring dikit, tapi masih bisa diterima, masih oke-oke aja? Pernah? Bahkan di diri kita itu ada mata kita agak turun ke bawah sedikit, kemudian apalagi tulang pipi kita agak keangkat sedikit, gitu ya. Itu untuk keseimbangan asimetris. Contohnya ini, ada dua pohon. Yang pertama daunnya itu lebat sebelah mana? Sebelah kiri. Lebat sebelah kiri. Tetapi kalian lihat di bawah ini ternyata ada juga daunnya sampai bawah. Daun atau batang ini? Daun ya, daunnya kalau di sini lebarnya di sebelah kanan, tetapi yang sebelah kiri benar di bagian bawah. Daunnya juga ada. Dia sama pembagiannya, tapi ketika dilihat mata tidak sama, tapi masih bisa diterima ya. Apakah harus pohon itu simetris semua? Enggak. Kalau simetris semua nanti gimana? Kan pohon kan ada yang besar, ada yang dahannya lebat sebelah kanan, ada yang buahnya lebat sebelah kiri, gitu kan? Oke, dari penjelasan Ustazah terkait prinsip menggambar menggunakan prinsip proporsi dan keseimbangan, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, sekarang Ustazah akan membagikan kalian lembar kerja terkait dari materi yang sudah kita pelajari. Silakan.
ustazah, baik kamu, baik orang tua kita dan semua masyarakat di bumi kita harus mensyukuri adanya air bersih di sekitar kita. Kemudian kita itu harus menghemat air supaya apa? Energi air tidak mudah habis. Supaya apa? Air itu akan ada secara terus-menerus. Jadi jangan boros. Kemudian dari teks yang sudah ditampilkan tadi kita belajar apa? Ide pokok. Untuk apa ide pokok dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Iya, biar kita tahu mana sih bacaan yang penting. Jadi ketika ada sebuah bacaan, kamu tahu oh bacaan ini tuh intinya adalah tentang proses siklus air. Oh, paragraf ini tuh berarti tentang proses penguapan. Oh, paragraf ini tuh berarti tentang proses kondensasi misalnya. Jadi ide pokok itu dia bermanfaat untuk kita dalam memahami sebuah bacaan atau teks, betul ya? Oke, kemudian apa manfaatnya kita sih belajar prinsip proporsi dan keseimbangan supaya ketika kita menjadi seorang seniman gambar kita itu bagus. Seorang seniman gambarnya harus bagus. Supaya bagus apa? Kita harus mempelajari prinsip proporsi dan keseimbangan supaya gambarnya kita itu jadi simetris, nggak meok-meok. Supaya gambar kita itu menjadi ukurannya itu seperti ukuran yang sebenarnya. Tidak ada ukuran termos yang lebih kecil, tidak ada ukuran gelas yang raksasa. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Jangan lupa untuk besok